Ashley Doolittle lahir pada tanggal 20 Mei 1998 di Louisville, Colorado, Amerika Serikat. Dia terlahir dalam keluarga yang penuh dengan kasih sayang. Orang tuanya, Mary dan Jeff Doolittle, menggambarkan Ashley sebagai anak yang penuh kasih sayang, bersemangat dan selalu ingin membantu orang lain. Sejak usia yang sangat muda, Ashley memiliki hubungan yang dekat dengan hewan, khususnya kuda. Orang tuanya mengingat bagaimana pada usianya yang ke-5 tahun, Ashley memohon untuk dibelikan seekor kuda poni dan berjanji untuk merawatnya sendiri. Melihat tekadnya, orang tuanya mengalah dan segera seekor kuda poni kecil bernama Daisy menjadi teman pertama Ashley. Di setiap akhir pekan, Ashley sering menghabiskan waktunya di kandang kuda, tempat dia akan membenamkan dirinya untuk merawat Daisy dan kuda-kuda lainnya. Ayahnya memperhatikan dengan kagum ketika Ashley sebagai seorang gadis kecil mengambil tanggung jawabnya dengan serius. Saat dia tumbuh dewasa, cintanya pada kuda berkembang menjadi hasrat penuh untuk mengikuti olahraga rodeo. Dia menjadi aktif terlibat dalam program kuda Boulder County dan Future Farmers of America. Keterlibatannya dalam organisasi-organisasi ini lebih dari sekedar hobi. Ini adalah cerminan dari komitmennya terhadap komunitas berkuda dan keinginannya untuk unggul dalam segala hal yang bisa dia lakukan. Ashley tidak hanya dikenal karena keterampilannya dalam menunggang kuda, dia juga dikenal karena kebaikan dan kemurahan hatinya, seperti membantu sesama penunggang selama kompetisi atau menawarkan bantuan kepada peserta yang lebih muda. Ashley selalu ada dengan senyuman dan uluran tangannya. Sifatnya yang hangat dan penuh dengan empati membuatnya menjadi sosok yang dicintai di masyarakat dan dengan cepat menjadi panutan bagi banyak orang. Ashley juga adalah seorang siswi yang rajin, selalu ingin belajar dan dia dengan cepat menjadi anggota komunitas FFA yang disegani. Dedikasinya kepada komunitas rodeo dan pertanian tidak luput dari perhatian. Dan pada tahun 2015, Ashley dinobatkan sebagai Ratu Rodeo Boulder County Fair, sebuah gelar bergengsi yang mengakui kontribusi dan prestasinya sebagai Ratu Rodeo. Ashley mengambil perannya sebagai Ratu Rodeo dengan serius, memahami pentingnya menjadi panutan yang positif bagi para gadis muda yang mengaguminya. Dia memanfaatkan setiap kesempatan untuk bisa menjadi mentor, menawarkan bimbingan dan dukungan kepada mereka yang sama-sama berminat di bidang rodeo. Namun ketika dia menantikan masa depan yang cerah, peristiwa tragis akan menghancurkan mimpi-mimpinya selamanya. Di masa remajanya, Ashley bertemu dengan seorang pemuda bernama Tanner Flores dan menjalin hubungan. Seperti banyaknya hubungan pasangan muda lainnya, hubungan mereka dimulai dengan kegembiraan dan sensasi cinta pertama. Namun, di balik permukaan terdapat ada tanda-tanda yang sangat mengganggu yang kemudian berubah menjadi bencana. Tanner yang juga berasal dari Colorado awalnya tampak seperti pacar yang menawan dan penuh perhatian. Dia dan Ashley berbagi kecintaan pada alam dan sering menghabiskan waktu bersama menikmati kegiatan seperti hiking dan menunggang kuda. Namun, seiring perkembangan hubungan mereka, perilaku Tanner mulai berubah. Dia menjadi semakin posesif dan suka mengontrol. Seringkali menunjukkan kecemburuan atas interaksi Ashley dengan orang lain, terutama dengan pemuda lainnya. Teman-teman dan keluarga memperhatikan perubahan dalam sikap Tanner, di mana dia sering menuntut untuk mengetahui keberadaan Ashley, menanyanya tentang teman-temannya, dan bahkan muncul tanpa pemberitahuan. Sementara itu, Ashley terus mencoba meyakinkan Tanner bahwa dia tidak perlu mengkhawatirkannya.
Rasa tidak aman Tanner semakin dalam yang menyebabkan seringnya pertengkaran dan ketegangan di antara keduanya. Ashley secara alami baik hati dan penuh dengan empati mencoba membantu Tanner mengatasi masalahnya. Dia yakin bahwa dia dapat berubah dan bahwa hubungan mereka dapat membaik seiring berjalannya waktu. Namun perilaku Tanner justru menjadi semakin tidak menentu. Dia mulai mengisolasi Ashley dari teman-temannya, bersikeras agar ia menghabiskan seluruh waktunya bersamanya. Tanner juga seringkali membuat Ashley merasa bersalah hingga membatalkan rencananya dengan orang lain. Membuatnya merasa bertanggung jawab atas keadaan emosional Tanner. Meskipun ada tanda-tanda bahaya ini, Ashley tetap berkomitmen pada Tanner dengan berharap hubungan mereka dapat kembali seperti semula ketika mereka pertama kali mulai berkencan. Namun, tekanan dari perilaku Tanner yang suka mengontrol mulai membebani Ashley. Ashley kemudian menceritakan kepada teman-teman terdekatnya tentang hal ini. Dia mengungkapkan kekhawatiran dan keraguan tentang masa depan hubungan mereka. Teman-temannya segera mendesaknya untuk putus dengan Tanner, menyadari hubungan mereka yang tidak sehat. Pada akhirnya, Ashley menyadari bahwa dia tidak bisa lagi melanjutkan hubungannya yang toksik itu. Dia pun membuat keputusan sulit untuk mengakhiri segalanya dengan Tanner, berharap bahwa perpisahan itu akan menjadi titik balik bagi mereka berdua. Ashley percaya bahwa mereka berdua bisa melanjutkan hidup dan menemukan kebahagiaan masing-masing. Tetapi rupanya Tanner tidak mau berpisah dan dia makin terobsesi pada Ashley. Tanner jauh dari siap untuk melanjutkan hidupnya. Dia diliputi oleh kemarahan dan keputusasaan sejak putus cinta. Pikirannya didominasi oleh keyakinan bahwa dia tidak bisa hidup tanpa Ashley. Perasaan penolakan dan kehilangan telah membusuk menjadi obsesi yang berbahaya dan dia bertekad untuk bisa mendapatkan Ashley kembali. Dia berupaya setengah mati memastikan bahwa jika dia tidak bisa memiliki Ashley, maka tidak ada orang lain yang bisa. Tanggal 9 Juni 2016 dimulai seperti hari-hari lainnya bagi Ashley. Di pagi harinya, Ashley sangat bersemangat untuk fokus pada rencananya untuk liburan musim panas dan kuliahnya yang akan datang. Namun di hari itu, Tanner memohon padanya agar mereka bisa bertemu. Tanner mengatakan bahwa dia hanya ingin berbicara untuk mengucapkan selamat tinggal dengan benar. Meskipun merasa ragu, Ashley setuju untuk bertemu dengannya. Berharap itu akan menjadi percakapan damai yang akan memungkinkan mereka berdua untuk bisa melangkah maju. Keduanya memutuskan untuk bertemu di Waduk Lone Hagler, tempat terpencil yang telah mereka kunjungi berkali-kali sebelumnya. Lokasi yang dulunya merupakan tempat kenangan indah bagi mereka, namun akan segera menjadi tempat kejahatan yang mengerikan. Saat mereka berbicara, dengan cepat menjadi jelas bahwa Tanner memiliki pemikiran yang berbeda dengan Ashley. Dia terlihat gelisah dan emosinya meluap saat dia menghadapi Ashley tentang perpisahan. Dia menuduh Ashley mengkhianatinya karena melupakannya dengan cepat dan tidak peduli dengan perasaannya. Ashley mencoba menenangkan Tanner, tetapi kata-katanya itu hanya semakin memicu kemarahannya dan situasi meningkat dengan cepat. Tanner yang diliputi amarah dan kecemburuan mengeluarkan pistol yang dia bawa bersamanya. Dia pun langsung menembak Ashley 2 kali di kepalanya yang langsung membunuhnya seketika. Tanner kemudian meletakkan tubuh Ashley yang sudah tak bernyawa di dalam truknya dan melaju hampir 60 km ke properti keluarganya. Di sana, dalam upaya untuk menutupi kejahatannya, dia mencoba menyembunyikan jenazah Ashley. Ketika Ashley tidak kembali ke rumah malam hari itu,
keluarganya segera tahu kalau ada sesuatu yang salah terjadi. Ashley anak yang bertanggung jawab dan dapat diandalkan, sehingga dia tidak mungkin menghilang tanpa sepatah kata pun. Kepanikan dengan cepat terjadi dan keluarga menghubungi polisi untuk melaporkan hilangnya. Penyelidikan atas hilangnya Ashley berjalan dengan cepat. Teman-teman dan keluarga memberikan informasi penting tentang hubungannya dengan Tanner dan tidak butuh waktu lama bagi penegak hukum untuk menetapkan Tanner sebagai orang yang dicurigai. Memahami gentingnya situasi, pihak berwenang dengan cepat melacak pergerakan Tanner dan menemukannya di properti keluarganya di Larder County. Ketika mereka tiba, mereka menemukannya dalam keadaan tertekan. Perilakunya tidak menentu dan emosinya juga gelisah. Tanner awalnya mencoba untuk menyangkal keterlibatan apapun dalam hilangnya Ashley, tetapi bukti sangatlah memberatkannya. Polisi berhasil menemukan jenazah Ashley yang disembunyikan di dalam properti tersebut dan Tanner segera ditahan. Selama interogasi, Tanner akhirnya mengakui pembunuhan itu, merinci peristiwa yang mengarah pada penembakan tragis. Tanner menggambarkan bagaimana rasa tertolaknya dan kemarahannya telah mendorongnya untuk melakukan hal yang tak pernah terpikirkan. Ketika berita pembunuhan Ashley menyebar, warga menjadi terkejut dan ikut berduka. Wanita muda yang penuh dengan perhatian yang telah menyentuh begitu banyak kehidupan telah pergi, dan kematiannya yang tragis membuat semua orang bergulat dengan kenyataan pahit tentang apa yang telah terjadi. Persidangan Tanner Flores adalah peristiwa penting yang mencengkram masyarakat. Ruang sidang dipenuhi dengan anggota keluarga, teman-teman, dan warga yang peduli. Semua menunggu untuk mendengar rincian tentang apa yang telah terjadi di hari itu. Kasus penuntutan dibangun atas argumen bahwa Tanner telah merencanakan pembunuhan terhadap Ashley. Mereka berpendapat bahwa tindakan Tanner di hari-hari menjelang pembunuhan sangatlah aneh, seperti meminjam revolver kaliber 22 milik ayahnya, mengunjungi Carter Lake untuk berlatih menembak, dan perilakunya yang semakin tidak menentu dan suka mengendalikan terhadap Ashley. Dan itu semua dianggap indikasi yang jelas bahwa dia telah merencanakan untuk membunuhnya. Penuntutan juga berfokus pada jenis senjata yang digunakan Tanner dalam kejahatan tersebut. Revolver adalah senjata api aksi tunggal yang berarti bahwa setelah setiap tembakan, Tanner harus mengokangnya secara manual untuk mempersiapkan tembakan berikutnya. Rincian ini sangat penting karena menunjukkan bahwa Tanner memiliki banyak kesempatan untuk bisa berhenti setelah tembakan pertama dan mempertimbangkan kembali tindakannya. Tetapi kenyataannya dia memilih untuk melanjutkan ke tembakan kedua. Hal ini memperkuat argumen penuntutan bahwa pembunuhan itu bukanlah kejahatan karena nafsu, tetapi tindakan pembunuhan berdarah dingin. Saksi dipanggil untuk bersaksi tentang perilaku Tanner yang mengarah pada pembunuhan. Para saksi menyebutkan sifatnya yang suka mengendalikan dan pesan-pesan yang mengkhawatirkan yang telah dia kirim ke Ashley pada hari-hari sebelum kematiannya. Teman-teman dan kenalan-kenalan menceritakan bagaimana Tanner menjadi semakin posesif dan juga tidak stabil, terutama setelah Ashley mengakhiri hubungan mereka. Jaksa juga menyajikan bukti-bukti dari usaha Tanner untuk bisa menutupi kejahatan, seperti membuang ponsel dan mencoba memanipulasi pesan teks untuk membuat narasi palsu. Sedangkan pihak pembela di sisi lain berusaha untuk menggambarkan Tanner sebagai seorang pemuda yang patah hati dan juga bingung. Mereka berpendapat bahwa tindakan Tanner itu tidak direncanakan. Sebaliknya mereka mengklaim bahwa situasi meningkat selama percakapan emosional tentang hubungan mereka yang mengarah ke tindakan tragis dan juga impulsif.
Tim pembela mencoba untuk mendapatkan simpati dari para juri dengan menggambarkan Tanner sebagai seorang pemuda bermasalah yang membuat kesalahan mengerikan, bukanlah sebagai pembunuh berdarah dingin. Momen persidangan yang paling diantisipasi adalah saat Tanner bersaksi, di mana dia bersaksi untuk membela dirinya sendiri. Tanner menceritakan versinya tentang kejadian di hari itu, di mana dia mengakui telah menembak Ashley, tetapi bersikeras bahwa dia tidak pernah merencanakan pembunuhan itu. Tanner mengklaim bahwa selama percakapan mereka, Ashley berkomentar tentang keinginannya untuk mengeksplorasi hubungan dengan pemuda lain yang katanya itulah memicu tindakannya. Namun di bawah pemeriksaan silang, jaksa membongkar narasi Tanner dengan menunjukkan ketidakkonsistenan dalam ceritanya dan menantang klaimnya tentang tindakan impulsif. Mereka mengingatkan juri tentang bukti yang menunjukkan tindakan metodis Tanner sebelum dan sesudah pembunuhan, yaitu tindakan yang tidak sejalan dengan kejahatan yang dilakukan. Setelah berhari-hari persidangan berjalan, mendengarkan kesaksian, argumen penutup dari kedua belah pihak, juri ditugaskan untuk memutuskan nasib Tanner. Mereka berunding selama beberapa jam sebelum kembali dengan putusan mereka. Pada tanggal 4 Oktober 2017, Tanner Flores dinyatakan bersalah atas pembunuhan tingkat pertama dan penculikan tingkat kedua. Keputusan juri mencerminkan keyakinan mereka bahwa tindakan Tanner tidak hanya direncanakan, tetapi juga dilakukan dengan niat jahat yang disengaja. Selama fase penjatuhan hukuman, beban emosi pada kedua keluarga sangatlah terasa. Keluarga dan teman Ashley berbicara tentang kehilangan mendalam yang mereka derita, menggambarkannya sebagai wanita muda yang cerdas dan penyayang yang hidupnya dipersingkat oleh tindakan kekerasan yang tidak masuk akal. Mereka mendesak hakim untuk menjatuhkan hukuman maksimal untuk memastikan bahwa Tanner tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menyakiti orang lain. Keluarga Tanner juga berbicara di pengadilan untuk mengungkapkan kesedihan mereka atas kematian Ashley dan dampaknya terhadap komunitas. Namun mereka memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa kehidupan Tanner juga ikut hancur oleh tindakannya dan bahwa dia berhak untuk mendapatkan kesempatan rehabilitasi. Untungnya hakim tidak terpengaruh oleh argumen pembelaan untuk keringanan. Dengan tegas, hakim menjatuhkan hukuman seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat atas pembunuhan Ashley. Selain itu, Tanner juga menerima tambahan hukuman 32 tahun untuk tuduhan penculikan tingkat kedua. Hukuman tersebut menandai akhir dari bab yang menyakitkan bagi semua yang terlibat. Walaupun keadilan telah ditegakkan, kenyataannya adalah bahwa dua keluarga telah hancur dan tidak dapat diperbaiki lagi. Keluarga Ashley berduka atas kehilangan seorang putri, sementara keluarga Tanner menghadapi kenyataan pahit bahwa putra mereka akan menghabiskan sisa hidupnya di penjara selamanya. Setelah kematian tragis Ashley, keluarga dan teman-temannya bertekad untuk memastikan bahwa kenangan akan Ashley akan tetap hidup. Mereka mendirikan beasiswa Memorial Ashley Doolittle yang bertujuan untuk mendukung wanita muda yang terlibat dalam komunitas rodeo dan juga pertanian. Selain itu, kisah hidup Ashley digunakan untuk meningkatkan kesadaran tentang kekerasan dalam hubungan, khususnya di kalangan anak muda. Well, sampai di sini dulu kisah ini. Tulis ya pendapat kalian tentang kasus ini di kolom komentar. Jika ada yang mau request kasus, juga bisa menuliskannya di bawah. Akhir kata terima kasih karena sudah nonton video ini sampai akhir. Sampai jumpa di video berikutnya. Ciao!